Faslun wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala sayhi fi hali sugli qalbi sayhi wa malalihi wastifazihi wa ghammihi wa farhihi wa ju'ihi wa atashihi wa nu'asihi wa kulakihi wa nahwi dhalik mimma yasukku alaih aw yamna'ahu min kamali huduril qalbi wan nasati wa ayyaghtanama awqati nasyatihi. Dan di antara adab yang benar harus diperhatikan adalah apa? Hendaklah murid itu tidak belajar kepada guru dalam kondisi hati gurunya sedang sibuk dan jenuh. Begitu pula ketika gurunya dalam kondisi tidak tenang atau susah atau sedang sangat bahagia atau kekenyangan atau haus atau mengantuk atau rasa lapar atau gelisah atau yang lainnya yang memberatkan hati daripada sang guru yang dapat menghambat totalitas dalam semangatnya mengajar. Karena itu seorang murid hendaknya benar-benar memanfaatkan waktu di mana guru tengah semangat di dalam mengajarnya. Jadi maksudnya ini adalah ketika seseorang murid yang ingin belajar kepada seorang guru, atau di sini istilahnya bertanya, belajar kepada seorang guru, kalau misalkan itu ada pilihan, waktu-waktu pilihan kita mau belajar, maka memilih waktu yang mana si guru tadi hatinya itu dalam keadaan tenang, nyaman, tidak ada pikiran apapun, sehingga yang keluar daripada lisannya itu adalah ilmu-ilmu yang memang dari hati guru tersebut. Artinya kita ini dianjurkan tidak menghadap kepada guru kalau misalkan guru tersebut dalam keadaan hatinya itu tidak tenang atau dalam keadaan letih, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lapar dan macam-macamnya. Itu sebenarnya sama antara murid dengan guru. Seorang murid itu juga harus mempersiapkan bagaimana belajarnya itu dengan hati yang tenang, biar ilmu yang didapat daripada guru itu masuk dalam pikirannya. Begitu juga sebaliknya, guru harusnya ketika mengajar juga dalam keadaan hati yang tenang, hati yang tentram, tidak ada pikiran apapun. Karena itu ini adalah terkhusus nasihat kepada guru. Jadi kalau hendaknya mau mengajar,
pikiran-pikiran yang membuat dia gelisah itu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau misalkan punya persoalan tertentu, maka apa? Diselesaikan dulu, ya, baru setelah itu menghadap muridnya untuk mengajar. Jangan pikiran itu dibawa ketika dia mengajar. Kalau misalkan pikiran itu dibawa mengajar, maka apa yang keluar dari lisannya nanti bukan dari hatinya, nanti terbawa ya, dari pikiran dan emosinya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena orang itu kalau misalkan hatinya itu tidak tenang, maka tidak bisa berpikiran jernih. Siapapun itu. Nah, karena itu Nabi itu mewanti-wanti kepada kita ya untuk mempunyai hati yang tenang, ya, hati yang nyaman, ya. Karena itu ya seseorang itu ya hendaknya ya ketika dia itu mempunyai hati yang gelisah, maka caranya apa? Ya, mendekat kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara yang paling ampuh ya. Misalkan ada permasalahan, ada gejolak ya, hati gundah dan lain sebagainya, obati dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, alladzina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ya. Orang-orang yang beriman itu dengan berzikir kepada Allah Ta'ala akan tenang hatinya. Dan hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala maka hati itu akan menjadi tenang ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tenangkan dulu pikiran kita ya. Karena itu sesuatu kalau misalkan dilandasi dengan emosi dan lain sebagainya, maka hasilnya itu tidak akan bagus. Apapun itu ya. Karena itu Nabi itu mengajarkan kepada kita ya melakukan aktivitas apapun itu ya dengan ketenangan. Buru-buru pun itu juga dilarang ya. Ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu atau apapun itu, maksudnya kita tidak boleh buru-buru itu apa? Harus dipikirkan dulu ya. Nabi dalam hadisnya apa? Al-ajal minasyaiton, buru-buru itu perbuatan daripada setan. Artinya apa? Ketika sesuatu, apalagi sesuatu yang besar yang kita hadapi ya, harus dijernihkan dulu pikirannya, harus dipikir 1000 kali dan lain sebagainya. Maka apa? Maka yang akan keluar daripada hasil apa yang dia nanti kerjakan, maka insya Allah akan baik. Tapi kalau misalkan dia buru-buru tanpa perhitungan dan lain sebagainya, maka hasilnya tidak akan baik. Sebagaimana misalkan orang bangun rumah. Orang bangun rumah ya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Oh, bagaimana ini posisinya, bagaimana, oh ini modelnya itu seperti apa, oh bagaimana itu bahan-bahannya mau seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu memang harus ya terkonsep dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak terkonsep, yang penting bangun dan lain sebagainya, ya maka apa? Maka tidak akan bagus hasilnya. Bisa jadi tidak akan awet itu bangunan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan apapun yang menjadi aktivitas kita, maka apa? Harus dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Ya,
orang itu bisa menyebabkan melukai daripada orang lain, menyakiti hati daripada orang lain kalau tidak terkontrol emosinya. Kalau tidak terkontrol emosinya, karena itu seseorang itu harus mempunyai pikiran yang jernih, pikiran yang tenang. Jadi itu, apapun itu, siapapun itu, apalagi adalah seorang pengajar, apalagi seorang santri, apalagi seorang murid. Begitu juga dengan kita ketika membaca Al-Quran, harus dalam keadaan tenang. Makanya nanti akan ada pembahasan ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dalam keadaan ngantuk dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran pun harus disiapkan dengan semaksimal mungkin. Apalagi kita dalam urusan-urusan tertentu juga yang itu masalah kepada manusia yang lain. Artinya apa? Ya harus difikirkan betul-betul. Jadi itu dalam hal belajar mengajar, dalam hal membaca Al-Quran dan lain sebagainya, dalam hal bermasyarakat, maka hati harus disiapkan terlebih dahulu dengan pikiran tenang dan lain sebagainya. Banyak fenomena di zaman akhir sekarang, orang menyakiti hati orang lain cuma karena gara-gara dia tidak meneliti terlebih dahulu apa yang hendak dia katakan. Sekarang hanya diketik saja dalam medsos itu bisa menyebabkan hati orang terluka. Baru setelah itu buru-buru klarifikasi. Video misalkan, sekarang banyak orang membuat video yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Padahal itu adalah kesalahan. Ketika dikoreksi salah, maka buru-buru dia klarifikasi dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak dipikirkan di dalam hati yang jernih. Jadi itu. Karena itu kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang santri, maka berbuat apapun itu dalam keadaan hati yang jernih, dalam keadaan hati yang tenang. Insya Allah kalau yang seperti itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.